Bu Ati, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu. Gimana kemarin dengan pimpinan terkait dengan coaching kita kemarin? Apa sudah ada perkembangan? Ya alhamdulillah, tapi saya sendiri merasa kendala kira-kira untuk membuat program transisi atau untuk menjalani dengan Bapak Ibu guru transisi PAUD ini seperti apa Bu? Oke, berarti ini lagi mau bertanya gitu ya. Kira-kira kemarin tuh alhamdulillah sudah mulai ada pendekatan sedikit dengan Pak Kadis. Nah sekarang mau ditanyakan apa kira-kira program-program untuk transisi PAUD ya, karena programnya itu sudah ada. Oke, baik. Yang sudah dilakukan selama ini apa Bu Wati? Ya mungkin dari masalah-masalah itu yang kita lakukan mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk bisa melibatkan dari guru, dari orang tua, dan juga dari kepala sekolah. Baik. Nah karena ini transisi PAUD ini biasanya tuh PAUD itu sudah diajarkan tentang calistung. Nah itu kan tidak boleh Bu Ati. Karena kan menurut psikologi itu kan anak-anak itu masa-masa mereka tuh main. Kok mau disuruh berhitung, menulis. Nah apalagi program Merdeka Mengajar dan program Merdeka Belajar itu benar-benar dihindari. Nah anak-anak ini mereka harus mendapatkan dunia mereka sendiri. Jadi Ibu Ati bagus sekali pertanyaannya. Nah kira-kira program apa gitu. Ketika mereka nanti mau masuk ke kelas 1, misalkan mereka tuh sudah harus siap. Supaya program itu maka kita bisa membagi kepada 2, internal dan program eksternal. Internalnya mungkin kesiapan dari guru-guru sendiri. Mereka itu mampu tidak gitu. Kalau misalkan mereka belum mampu untuk membuat berbagai program, ya berarti harus ada semacam diseminasi kepada mereka. Kemudian yang eksternalnya berbagai program sekarang bagus tuh. Bagaimana para profesional itu mereka mengajar di sekolah tersebut. Misalkan mereka masuk dalam komunitas belajar. Mereka bisa mengajar di SD, contoh dari BRI, bisa datang ke sana ngajar. Anak-anak apa kabar? Hari ini Bapak mau menjelaskan bagaimana kalian harus menabung ya. Nah berarti kan sudah ada 1. Kemudian apa lagi dari kesehatan, dari puskesmas, dia masuk juga ngajar. Anak-anak, kalau kalian itu mau makan harus cuci tangan dulu bla 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 bla. Nah mereka lihat bahwa mereka pakai baju kesehatan. Jadi bukan guru lagi gitu ya, tapi para profesional itu. Mana lagi yang kira-kira menurut Ibu Ati bisa gitu ya? Misalkan kepolisian. Datanglah Pak Polisi. Pakai baju polisi. Anak-anak, ingat ya kalau menyeberang itu harus di zebra cross. Nah, apalagi tidak boleh main-main di jalan. Ada yang mau jadi polisi? Saya Pak. Iya. Kenapa mau jadi polisi? Nah itu akan lebih baik daripada gurunya mengajar. Lalu anak-anak siapa yang mau jadi polisi? Saya Ibu. Tapi mereka tidak melihat secara langsung Pak polisinya tuh kayak gimana. Nah pembelajaran itu sangat bagus. Dan biasanya kalau dari PLN itu juga ada beberapa dana-dana lagi yang bisa CSR yang bisa diberikan. Ya mungkin mereka bisa masuk ke sekolah memberikan buku-buku atau apa kepada para siswa. Jadi sekarang memang program itu harus digalakkan. Seperti itu Ibu Ati saya. Jadi internalnya guru-gurunya tuh berusaha belajar, tapi eksternalnya tuh melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak profesional sehingga sekolah itu hidup. Kalau kita sendiri itu bukan zamannya lagi. Sekarang Korpu University, di mana kita tidak bisa terlibat sendiri, tapi kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Itulah Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar untuk anak-anak. Dan suasana belajarnya bukan lagi yang menegangkan, tapi menyenangkan. Seperti itu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Semoga bisa dilakukan ya. Untuk berapa SD di sana kira-kira? Kalau SD sekitar 300 lebih ya. 300 ya. Berarti kita bisa bikin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, program itu misalkan di jangka pendek, misalkan tahun depan nih, kira-kira sekolah yang di dekat Kota Masohi, kira-kira berapa sekolah yang bisa, jangan langsung semua dulu. Tadi kan 300 nih, 300 berapa tadi? 300-an, oke, katakanlah 50 sekolah dulu untuk jangka pendek, 1 tahun lah katakanlah begitu. Nanti jangka menengah 200, nanti jangka panjangnya ya tinggal ke semuanya, mungkin di kecamatan yang lain. Tapi program itu harus loh. Makanya bilang Pak Kadis, Pak program ini bagus sekali, jangan dikasih ke bidang lain. Berikan paparan yang bagus, data-data yang bagus, sehingga benar-benar Pak Kadis itu tertarik. Jadi harus punya data. Jadi ketika Ibu Wati ke kepala dinasnya, Ibu Wati punya data-data, gitu, sehingga beliau merasa oh iya betul ya. Kenapa saya harus berikan kepada Ibu Wati? Karena memang beliau benar-benar paham tentang kegiatan ini. Nah, dampaknya juga kan ada. Bila perlu sudah mulai MOU dengan pihak BRI, misalkan Pegadaian juga, PLN, Dinas Kesehatan sudah ada, sehingga kepala dinas betul-betul merasakan kalau misalkan kegiatan ini diberikan ke Ibu Wati bidangnya PAUD, berarti memang benar-benar bisa berjalan karena datanya itu sudah ada loh. Seperti itu. Jadi program pertama yang harus pendataan terhadap kesediaan mereka untuk berpartisipasi yang paling penting sebelum masuk ke PKS. Seperti itu. Terima kasih. Thank you. Yeah. Sip, kakak sudah